Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dengan NPM 23758004. Di sini saya akan mengerjakan lab investigasi Kali Linux, yang mana lab ini adalah untuk kita belajar dasar-dasar prompt dari Linux. Kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, yang pertama itu ada tujuan dari lab ini, itu untuk familiar di Kali Linux GUI atau GUI. Kemudian kita akan belajar Linux Shell seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada background atau skenario. Nah, background skenario ini adalah latar belakang ya, latar belakang. Jadi Linux ini adalah sistem operasi atau open source yang terkenal cepat. Nah, ringan dan juga dapat berjalan di berbagai perangkat, mulai dari jam tangan pintar hingga superkomputer. Berbeda dengan Windows, macOS, Linux ini dikembangkan oleh komunitas programmer di seluruh dunia, sehingga siapa saja yang bisa melihat, memodifikasi, bahkan mendistribusikan ulang source kodenya. Seperti itu. Nah, Linux ini hadir untuk berbagai distribusi atau distro, seperti distro populer misalnya Debian, Red Hat, Ubuntu, CentOS, dan juga SUSE. Nah, kali ini Linux adalah distro kasus yang dirancang untuk auditing, keamanan, dan penetration testing. Di dalamnya sudah tersedia ratusan tools untuk keamanan jaringan dan ethical hacking. Seperti itu, teman-teman. Nah, di part pertama ini kita akan coba untuk pengenalan GUI Kali Linux. Oke. Nah, setelah login menggunakan username password, kita akan masuk ke desktop Linux. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke Linux. Ini saya sudah masuk Linux. Kita bisa pencet di kolom sini terminal. Oke. Terminal sebentar. Oke. Seperti ini ya, teman-teman, jelas ya. Oke. Nah, jadi di step pertama ini kita akan belajar mengenai GUI ya, teman-teman, Kali Linux. Operating system is interface most people are familiar with, but there are things only complete the commands line. Jadi sistem Kali Linux ini kita akan belajar mengenai GUI atau prompt dari Kali Linux. Nah, ini ada A atau log into the Kali system with the username Kali and password. Nah, di saat awal kita membuka Kali Linux, itu ada tombol, ada disuruh untuk memasukkan password. Nah, itu nanti di situ ada keterangan, ada namanya, untuk passwordnya itu username-nya Kali dan juga passwordnya Kali, seperti itu. Nah, kemudian like the Windows desktop. Nah, kali ini ikonnya itu file untuk file explore dan link. There also icon across the top. Dia suka Windows taskbar gitu. Nah, icon running aplikasi di Linux itu banyak, teman-teman. Ada Firefox, kemudian ada browser, ya, ada terminal, kemudian bisa setup audio channel, desktop, dan juga button, dan juga numbered button. Nah, di sini banyak sekali ya, teman-teman, fitur dari Kali Linux ini. Nah, kemudian yang B ini right click the panel, klik panel and then news item. Jadi kita klik panel, kemudian kita bisa menambahkan item. Nah,
Di sini itu panel itu ada tanda bantunya ya teman-teman, seperti congratulations sudah telah menambahkan item seperti itu. Kemudian yang C ini kita disuruh untuk seperti inilah penjelasannya. Masuk ke step 2. Step 2 ini navigasi the application menu. Nah, di sini itu kita bisa klik first icon the left side of the panel. Di open aplikasi menu itu ada menu start button atau tombol klik start di Windows. Itu adalah menu content shortcut. Nah, seperti aplikasi dan juga settings, operating system atau OS. Nah, habis itu kita bisa navigasi tools that have been installed. Find the operating system setting, kemudian searching for anything you are looking. Kemudian kita bisa all the tools in this VM arranged by type. Nah, kemudian di B ini ada navigasi torque the folder and look different tools. Kemudian close untuk open Windows dan klik square black icon the panel. Kemudian di part kedua ini kita akan familiar untuk kita bisa belajar Kali Linux Shell. Nah, jadi Kali Linux Shell ini terminal ya. Shell ini sangat penting karena kita bisa memberikan kendali penuh melalui komen lainnya beberapa perintah dasar yang dipelajari dalam pratikum ini. Contohnya pratikum ini seperti pwd itu untuk melihat direktori saat ini. Tapi nanti saya akan menjelaskan. Nah, ini kita ada perintah step 1 itu command documentation to learn more about the main page open a terminal. Nah, jadi kita disuruh klik terminal, kemudian kita masukkan perintah main. Nah, di sini dia akan menampilkan nama interface to system revenge manual. Nah, ini sinopsisnya itu seperti ini. Main option selection, minka ini kayak alat bantu lah di sini. Ini kayak shortcut gitu. Nah, terus di sini ada deskripsinya. Deskripsinya itu ya seperti inilah deskripsinya. Kemudian ada table. Tabelnya itu table section, number of the manual page content. Ada execute program or shell commands, kemudian ada system call, ada library call, kemudian special file, ada games, dan juga ada system administration kernel routines. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman fiturnya di sini. Example, ada overview, defaults, option, banyak sekali. Oke. Kalau mau keluar kita klik tombol Q. Nah, di sini ada pertanyaan. Scroll through the output name view selection and include amend. Jadi di tadi itu kita disuruh scroll untuk mencari section yang kita temukan tadi. Inilah jawabannya. Every section in a main page R itu ada nama, ada sinopsis, ada konfigurasi, dan juga deskripsi, kemudian option dan exit status. Nah, seperti inilah banyak teman-teman ya, bisa dilihat banyak ya guys. Nah, di sini kita bisa klik tombol Q tadi.
Nah, di sini ada komen dan juga deskripsinya. Jadi ini komennya dan ini deskripsi atau penjelasan dari komennya gitu. Jadi bisa nggak sih? Oke, kita masukin aja ya teman. Nah, guys. Nah, jadi MV ini perintahnya untuk menghapus menghapus sorry untuk rename file atau directory. Jadi untuk mengganti nama directory. Saya contohkan mv ganti folder juga destination seperti itu. Pokoknya mv ini untuk rename file, kemudian chmods ini untuk modify file. Nah, kalau untuk chow ini untuk change the ownership of file. Kemudian ada dd ini untuk copy data from input ke output. Jadi dd ini digunakan untuk copy data ya teman-teman. Nah, pwd ini untuk display nama directory atau untuk melihat lokasi directory lah. Kemudian ada apa lagi? PS ini untuk proses currently running. Jadi ini kayaknya untuk melihat dia itu runningnya itu di mana gitu. Nah, kemudian ada su ini untuk simulasi login user ke Superstar. Jadi kita tuh jadi mau masuk ke root gitu, ke mode root kita masukkan sudo su. Oke. Kemudian nah ini sudo su. Nah, masukkan sudo dulu, kemudian sudo su. Kemudian grep ini untuk mencari spesifik karakter file atau comment of outputs. Kemudian if config ini untuk cek IP address. Kita bisa lihat untuk perintah dari if config ini untuk melihat IP address. Kemudian apt strip get. Nah, di sini untuk menginstal, mengonfigurasi dan juga remove. Jadi contohnya itu kita sudo su masukin password. Nah, di sini bisa dilihat kita sudah masuk ke root ya teman-teman, ke root ya. Nah, jadi kita coba apt install Ubuntu. Tidak ada berarti Ubuntunya. Apa ya? Contohnya bebas lah teman-teman mau apa. Sebenarnya apt install. Contohnya mau install file atau lainnya gitu bisa gunakan perintah seperti ini. Apt install, masukkan nama itunya. Oh iya, sorry apt get install seperti ini. Kemudian ada if config ini untuk display
atau konfigurasi wireless network. Kemudian ada shutdown. Shutdown ini digunakan untuk restart, kemudian sleep, atau keluar, atau connect ke user gitu. Kemudian ada passwd. Passwd ini digunakan untuk mengganti password atau ya mengganti password. Nah, kemudian ada chat. Chat ini digunakan untuk list konten atau melihat file gitu. Main. Nah, main ini digunakan untuk dokumentasi spesifik komennya. Di sini ada perintah-perintah dasarnya, itu ada ls. ls itu melihat directory, melihat file, ada file apa aja. cd contohnya mau masuk ke Andi folder. Nah, kita sudah masuk nih di folder. Kalau mau keluar gampang, cd.2 gitu. Nah, kemudian ada cp atau copy file and directory. Jadi untuk misalnya nih mau copy file itu perintahnya cp. Kemudian mv untuk rename file, rm untuk menghapus file. Kemudian grep itu untuk mencari spesifik karakter comment output. Kemudian chat ini untuk nama parameter, mencari nama parameter. Kemudian di step 2 ini kita disuruh create and data change directory. In this step you will you change directory cd make directory mkdir. Not directory is another word folder. Okay. Kemudian pwd. Pwd ini untuk melihat the lokasi directory kita saat ini. Kita sudah berada di home kali Linux. Nah, ini ada pertanyaan. What is the current directory? Nah, itu jawabannya. Directory is home kali. Nah, seperti itu teman-teman. Sorry. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ada. Nah, di sini coba kita masuk. Nah, ini udah masuk nih. ls-1. ls-1. Nah, di sini dia apa sih? From file foldernya itu lebih detail gitu, atau optionnya itu lebih berurutan gitu teman-teman. Nah, di sini ada mkdir. Mkdir ini untuk membuat file. Contoh mkdir kali folder 1. Nah, ini gini aja. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah ngetik sebelumnya tapi mau ngetik lagi kan lama tuh. Nah, ini ada cara efisiensi atau cara cepatnya. Teman-teman coba klik tombol klik atas ini, dia akan memunculkan. Nah, kemudian ada ls-1. ls-1 ini dia menampilkan output lebih jelas. Ada tanggalnya, ada namanya, dan juga ada keterangannya gitu. Jadi dia lebih jelas dibanding ls gitu. Kalau ls kan cuma menampilkan file. Nah,
Di sini kita coba masuk ke cd mkdir cd kali kali 2. Di sini kita sudah masuk ke kali folder 2. Which folder are you in now? In this example, Inskari home Kalinuk. Nah, jadi kita tadi itu disuruh untuk masuk ke file kali folder, yang dimana file itu yang barusan kita buat tadi. Nah, jawabannya ini. Nah, ini ada challenge. The command cd why this is heaven. Di sini ada perintah apa nih? Kita coba masukin aja nih. ls. Oke. Di sini selanjutnya itu ada change the current directory. Nah, di sini kita bisa masuk ke, jadi change itu untuk masuk ke file ini, cd itu untuk keluar. Nah, contohnya cd. Nah, cd. Nah, sekarang kita ada di home. Nah, ls pwd, coba pwd. What happened? Nah, what happened? Kita sudah keluar dari direktori home kali dan juga file kali folder 3. Nah, jadi outputnya itu seperti ini nih kalau sudah keluar. Sama. What will the current directory? Nah, kita sedang ada di home. Kemudian if you issue the cd command add. What will the current directory? Nah, tadi kan dia nanya nih, where are you? Kita sedang ada di home kali. Nah, ini what will be current directory? High level, no upward, down is directory has no parent directory. Nah, di sini ada step, kita masuk ke step 3. Step 3 ini kita masuk lagi ke cd home kali. cd /home/kali. Nah, kita sudah masuk. Kemudian kita coba this message. This is match. Nah, outputnya sama. Kita coba echo redirect to file txt.
Jadi no output slash expect. Nah, jadi dia tanya gini, tidak ada output dari show ls dan expect. Nah, itu jawabannya betul karena output itu sudah dilihat dari text file txt. Nah, di sini ada chat txt file txt. Jadi di sini itu untuk melihat Nah, di step 4 ini kita masuk ke redirect and append to a text file. Similar to operator also allow for recording data to file. Cukup panjang ini. Kalau misalnya panjang ini kita coba salin saja. What happened to text file explain? Nah, kita membuat file baru untuk file itu bisa menjadi original. Nah, di sini masuk ke step 5. Step 5 ini kita hanya mengecek lagi. Hapus file. Oke. Kita coba ls. Saya akan hapus di kali folder 2. Kita tambahkan min_r kali. Nah, selanjutnya ada masuk ke step 6 atau cara ke-6, kita coba untuk move file and directory, menghapus file dan juga directory. Nah, ini untuk menghapus directory itu gunakan perintah mv kali folder 3 slash text underscore file dot txt. mv missing the file of random Africa. Aduh, ada deh. mv kali folder. Nah, kemudian dia nanya nih, why was the dot is used destination parameter for mv. Jadi directory kita habis menghapus, kemudian di represent kemudian ada step yang terakhir, itu kita menghapus file kali folder 3 dan kali folder 2.
karena kali folder 2 udah dihapus, kita ganti. Nah, di sini kita sudah menghapus file kali folder 2 dan juga 3. Satu. Kemudian ls. Nah, ini ls. Nah, ini menampilkan detail dari file kita. Dia akan menampil lebih detail. Ada jamnya, kapan dibuat, nama filenya, kemudian tanggal. Nah, ini ada sedikit kesimpulan. Kesimpulannya itu, you have learned a basic way to Kali Linux. Jadi kita sudah belajar Kali Linux dasar. Di lab ini kita mempelajari Kali, GUI, dan juga terminal di shell. Kemudian kita sudah mempelajari dasar-dasar dari prom ini, dasar-dasar dari Kali Linux. Nah, ini ada pertanyaan, how can do you learn about Kali commands tools? Nah, di sini saya jawab, actual page help to guide of the tools. Nah, seperti itu jawaban saya. Terima kasih, itu saja yang bisa sampaikan dari tugas lab 1.3.7 lab investigasi Kali Linux. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang ataupun saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.